Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Nah, sekarang kita absen dulu ya semuanya. Dini Apriliani, Hadirah. Nabila El Atika, Hadirah. Putri Dinda Nur Maulidia, Hadirah, Bu. Siti Hajar Utami, Hadirah, Bu. Muhammad Rizky Aljabar. Gak masuk, Bu, sakit. Innalillahi, semoga yang sehat hari ini selalu disehatkan, dan yang sakit atau tidak masuk hari ini semoga cepat sembuh dan diangkat kembali penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita melaksanakan ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview materi tentang minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat gak tentang apa yang kita pelajari minggu lalu? Aku, Bu. Ya, Dinda, silahkan. Khalifah pada masa Bani Umayyah, Bu. Bukan. Aku, Bu. Khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Terima kasih kepada Dinda dan Hajar yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Baik, selanjutnya ada yang masih ingat gak siapa khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah? Aku, Bu. Baik, Dini. Umayyah bin Abi Sufyan. Ya, bagus jawabannya Dini. Tetapi ada yang mau menyempurnakan dari jawabannya Dini? Aku, Bu. Baik, Nabila. Khalifah Harun al-Rasyid, Bu. Baik, jawabannya tepat ya, yaitu Harun ar-Rasyid. Langsung lanjut ya. Ibu ngambil laptop dulu ya. A few moments later. Baik anak-anakku, di sini ada satu video, kalian amati dan simak baik-baik ya. Baik, Bu. Seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, hingga Ibnu Battuta. Namun ada satu lagi ilmuwan Islam berperan dalam pengembangan ilmu matematika khususnya aljabar, yaitu Abu Ja'far Muhammad 19 hingga 833 Masehi. Setelah Islam masuk ke Persia, baru ada yang cerdas. Seperti misalnya George Sutton yang mengatakan bahwa pencapaian tertinggi dari orang-orang timur diraih Al-Khawarizmi. Sementara Philip Hitt oleh Adelard Oxford pada abad ke-12. Hingga kini 4 manuskrip berbahasa Latin karya Al-Khawarizmi terdapat di Bibliotheca Public. Jadi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan video yang telah kita tonton tadi, yaitu tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama yaitu suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Jadi, suasana tumbuhnya peradaban ini terjadi setelah perluasan wilayah besar-besaran. Faktor yang paling dominan yaitu kebijakan dari khalifah, yaitu Abu Ja'far. Nah, bahwa yang menjadi khalifah baru itu orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya tempat belajar, perpustakaan, tempat lembaga pendidikan, tempat bangunan lain yang disediakan untuk belajar ilmu pengetahuan. Nah, kegiatan menulis pun berjalan dengan lancar karena pemerintah itu mewajibkan belajar sambil menulis ilmu dari kitab dalam sejarah kegiatan menulis ilmu.
Nah, dalam menulis ilmu itu atau buku itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu mencatat ide-ide atau percakapan dalam 1 halaman kertas. Dituliskan rangkap 2 asli dan salinan. Yang ke tahap 2 yaitu merupakan pembukaan ide-ide berupa hadis-hadis dalam 1 buku, hukum-hukum fikih di 1 buku, hukum cerita-cerita sejarah di 1 buku, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu tingkat penyusunan. Nah, tingkat penyusunan ini yang paling halus dan yang paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian-bagian bab tertentu, serta berbeda satu dan yang lainnya. Oh, jadi suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah itu ada tahap-tahapnya ya, Bu? Nah, iya betul, ada tahap-tahapannya ya, Dinda. Nah, yang kedua yaitu bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokoh. Nah, yang pertama itu ada dari ilmu filsafat. Nah, coba kalian sebutkan tokoh-tokohnya. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Nah, bagus, semuanya pintar ya. Nah, yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi itu nama lengkapnya Abu Yusuf Ibnu Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Nah, Al-Kindi itu lahir di Irak pada tahun 801 dan wafatnya pun di Irak pada tahun 873. Nah, Al-Kindi itu filsuf pertama dari kalangan Islam. Nah, selain bisa bahasa Arab, Al-Kindi pun bisa bahasa Yunani. Banyak karya-karya yang telah dibuat oleh Al-Kindi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Antara lain karyanya yaitu Aristoteles dan Plotinus. Nah, yang kedua yaitu Al-Farabi. Nah, Al-Farabi itu nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad bin Al-Faruq Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini ilmuwan dan filsuf Islam, berasal dari kata Farok Kajaksan. Nah, dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Nah, beberapa sumber dikenal Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Ujalah Al-Farabi. Nah, di dunia barat dia dikenal sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, dan Abu Ja'far. Nah, ada yang mengatakan bahwa Al-Farabi itu pengikutnya Syiah. Namun, pendapat itu pun kurang kuat karena mereka mengambil pendapat dari sebagian teks saja. Namun, dalam satu karya itu mengatakan bahwa seorang filsuf raja sama dengan seorang imam. Nah, hal ini didukung oleh fakta bahwa Al-Farabi itu melarikan diri ke Aleppo saat dinasti Buyid yang cenderung Syiah menaklukkan Baghdad yang Sunni. Nah, yang ketiga yaitu Ibnu Bajjah. Nah, nama lengkapnya Ibnu Bajjah yaitu Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Ashik At-Tujibi bin Bajjah. Nah, Abu Bajjah ini seorang astronom, filsuf, musisi, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia. Nah, di dunia barat dia dikenal dengan Apopence. Nah, lahirnya yaitu di Zaragoza, tempat yang sekarang dikenal dengan Spanyol. Nah, meninggalnya yaitu di Pest pada tahun 1138. Nah, yang keempat yaitu Ibnu Tufail. Nah, nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi. Nah, ia adalah sebagai seorang filosofi, dokter, dan pejabat pengadilan Arab Muslim dari Andalusi. Nah, lahirnya yaitu di Buadik di Kota Granda. Nah, sekitar tahun 1105. Nah, sekarang sisanya kalian baca di buku masing-masing ya, halaman 508. Ya, Bu. Nah, yang kedua yaitu ilmu kedokteran. Di sini ada Jabir bin Hayyan. Nah, beliau yaitu dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Buku karangnya itu sebanyak 500 judul.
Nah, yang kedua yaitu Hunain bin Ishaq. Nah, beliau seorang ahli mata yang terkenal dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Yang ketiga yaitu Tobib bin Qura. Yang terakhir yaitu Ar-Raji atau Rajes. Nah, beliau yaitu mempunyai karangan yang terkenal adalah bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang ketiga yaitu ada ilmu matematika. Coba Nabila sebut. Nah, yang pertama itu ada Umar Al-Faruqan, dia itu insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, dia itu pengarang kitab Al-Jabar dan beliau juga penemu angka 0. Nah, yang ketiga Banu Nusa, mereka banyak menulis banyak buku dan ilmu nuklir. Nah, bagus Nabila. Nah, yang keempat yaitu ilmu astronomi. Nah, coba sebutkan April. Yang pertama, Al-Fajari, yaitu pencipta alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Yang kedua, Al-Batani. Ketiga, Abdul Wafaq menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang keempat, Al-Fargoni. Nah, oke baik April, terima kasih. Nah, yang kelima yaitu seni ukir. Nah, di sini tuh ada tokoh Badr dan Tarif itu sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus yaitu seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Nah, yang terakhir yaitu bahasa dan sastra. Nah, berbeda dengan masa pemerintahan pada Bani Umayyah yang belum banyak penyair pada masa pemerintahan Bani Umayyah, masih kental dalam keaslian warna Arabnya. Nah, sedangkan sastrawan pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah telah melakukan perubahan-perubahan kekuasaan tersebut. Mereka itu telah mampu mengombinasikannya dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Nah, penyair-penyair tersebut yaitu ada Abu Nawas, Abu Tamam, Dabal Al-Huja, Ibnu Rumi, dan yang terakhir yaitu Al-Matanabi. Coba Hajar sebutin bentuk peradaban dari ilmu-ilmu yang sudah diriset dari para ahli dan tokoh-tokoh. Baik Bu, yang pertama itu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, seni ukir, bahasa dan sastra. Nah, baik, jawabannya sangat bagus. Terima kasih Ajay. Nah, selanjutnya yaitu tentang pusat-pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah, yaitu ada di Baghdad, di Samara, di Krak, di Anhar, di Mesir, dan di Buhara dan Samarkand. Aku mau jelasin yang kota Baghdad, Bu. Baik Dinda. Di dalam kota Baghdad dibangun berbagai peradaban seperti istana, masjid, madrasah, kutab, dan perpustakaan. Lalu di Darul Khalifah juga atau perkembangan Khalifah terdapat fasilitas yang lainnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Dinda atas jawabannya. Nah, kota yang selanjutnya yaitu kota Samara. Nah, diriwayatkan bahwa asal kota Samara yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu siapa yang melihat pasti senang. Nah, kota ini itu dibangun di Sungai Dajlah sejauh 100 km dari kota Baghdad. Nah, kota itu dibangun karena kota Baghdad itu semakin padat penduduknya dan semakin sesak dalam peradabannya. Nah, ada yang menjelaskan lagi nggak? Aku Bu. Ya silahkan Nabila. Kota Kar dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi Baghdad sebagai kota pusat pemerintahan. Kota Baghdad yang sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan, masjid, istana, madrasah, maktab, dan bangunan fasilitas pemerintah lainnya. Maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Kar. Perniagaan yang dominan yaitu perniagaan minyak wangi, tukang-tukang besi, tukang-tukang kayu, perniagaan-perniagaan pakaian dan senjata, serta perniagaan bunga dan perniagaan alat musik. Terima kasih Nabila atas penjelasannya ya. Nah, selanjutnya yaitu kota Anhar. Nah, kota Anhar ini adalah kota tua yang dibangun oleh salah seorang raja
dari Persia yang bergelar Herkalius. Peradaban Islam Abbasiyah. Nah, selama 4 tahun Abu Abbas itu menjadi khalifah. Kota ini pun menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Pada saat perkembangan peradaban Abbasiyah mengalami masa puncak kejayaannya. Hashimiyah yaitu termasuk salah satu pusatnya pembangunan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu kota Bukhara dan Samarkand. Nah, dua kota ini terdapat di wilayah paling jauh. Nah, perbatasan dengan Mongol. Dua kota ini dikembangkan menjadi dua pusat peradaban besar. Di kota ini itu lahirlah ulama-ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Samarkand. Nah, yang terakhir yaitu kota Mesir. Nah, Mesir sejak dahulu itu telah berdiri beberapa kota tua. Nah, yang di dalamnya itu sejarah Mesir telah kita kenal beberapa kota seperti Alexandria, Fustat, dan Kairo. Nah, yang sekarang ini dikenal dengan nama Kairo pada saat wilayah ini dikuasai Abbasiyah. Nah, jadi anak-anak di sana itu telah berdiri beberapa universitas dan masjid. Nah, universitas itu diantaranya ada Al-Azhar dan masjidnya yaitu Masjid Quantul ya. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah, menurut pengakuan para ahli kebudayaan dan ahli ilmu pengetahuan barat, yaitu peradaban di negara-negara barat itu banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Berbagai orang itu pandai. Eropa sekarang merasa bahwa kehidupan Eropa itu sebenarnya dibelit oleh kebudayaan Islam di sekelilingnya. Nah, kalian semuanya sekarang paham kan? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya buat kalian untuk mendiskusikan tentang suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbas. Nah, April sama Nabila dan Dinda sama aja ya. Bu, saya sama Hajar aja ya, Bu. Ya udah, saya sama Dinda aja. Nah, ya udah anak-anakku. Jadi kalian sama teman sekelas itu jangan pilih-pilih ya, harus bareng-bareng. Maupun itu teman sekolah, teman di luar sekolah pun kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang Nabila sama April tetap satu kelompok ya. Dinda sama Ajay tetap satu kelompok ya. Oke? Baik, Bu. Aku sih mau banget di BND berapa bahan seconds later. Nah, kan tadi Ibu suruh kalian untuk mendiskusikan tentang suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Nah, sekarang perwakilan kelompok untuk menyebutkan hasil diskusi kalian ya. Nah, siapa yang mau menjelaskan tahap pertama? Saya, Bu. Nah, baik Hajar, silahkan. Untuk tahap pertama kan Bu mencatat ide-ide atau percakapan dalam satu halaman kertas, dituliskan rangkap, dua, asli, dan salinan. Nah, kalau untuk pada masa saat ini kita bisa menuliskan ide-ide kita dalam sebuah tulisan, seperti misalnya kita menuliskan planning kita, apa saja yang akan kita lakukan untuk tahap berikutnya. Seperti itu, Bu. Nah, baik. Bagus Hajar jawabannya. Nah, sekarang silahkan Nabila ya menjelaskan tentang tahap kedua. Baik, Bu. Tahap 2 itu merupakan pembukuan ide-ide serupa, hadis-hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita sejarah dalam satu buku, dan seterusnya. Jadi di tahap 2 ini, setelah kita mencatat ide-ide atau
percakapan dalam satu halaman kertas pada tahap 1. Tahap 2 ini kita sudah mulai mencatat dengan sesuai bidang-bidang ilmuannya atau bidang-bidang ide yang kita mau. Seperti itu kan, Bu? Nah, betul, Nabila, bagus ya jawabannya. Nah, sekarang sebutkan tahap ketiga ya, sama Dinda ya. Jadi tahap 3 itu adalah tingkat penyusunan yang paling halus dan paling sempurna. Jadi tahap 3 itu tinggal prosesnya, terus kalau nggak tinggal kesimpulan gitu, Bu, dari tahap 1 ide-ide, terus tahap 2-nya itu kan sudah mulai pembukuan dari yang sudah ingin ditulis itu apa. Jadi kalau misalnya tahap 3 itu, jadi keseluruhannya ingin diambil itu seperti apa. Nah, iya betul, bagus Dinda jawabannya. Nah, jadi karena sekarang diskusinya telah selesai, Ibu akan kasih sebuah video ya. Nah, kalian tonton dan simak baik. Kurang enak. Sekarang bersama perubahan di Absyan sekarang ada beberapa dan yang merupakan bagian dari studi kanon atau al-qanon fiktif. Dan berikut fakta-fakta tentang inklusi dan Nah, karena kita telah menonton videonya ya, jadi siapa di sini yang mau menyimpulkan video yang telah kita tonton barusan? Saya, Bu. Baik, April, silahkan jawab. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari bidang filsafat, kedokteran. Karya-karya beliau banyak banget tersebar di seluruh di dunia ini. Beliau dijuluki dengan Bapak Kedokteran Modern. Oleh sebab itu kita harus mencontoh beliau karena beliau adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Muslim. Dengan begitu kita harus rajin belajar sehingga kita bisa menjadi penerus beliau. Mungkin dari saya. Nah, bagus, sangat baik jawabannya April. Nah, tepuk tangan semuanya buat April. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, maka ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Nah, Ajay, silahkan jawab. Kesimpulannya, dari proses perkembangan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah itu yang pertama, terdapat tahapan-tahapan dari suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Yang kedua, terdapat bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokoh, yaitu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, seni ukir, serta bahasa dan sastra. Kemudian ada pula pusat-pusat peradaban masa Bani Abbasiyah, yang mana pusat-pusat tersebut berada di Baghdad, Samarra, Hak, Anhar, Mesir, Bukhara, dan Samarkand. Dan yang terakhir terdapat pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah, terima kasih Aja yang telah menyimpulkan materi pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika